bermain sains kita hari ini. Hari ini kita akan bermain sainsnya anak suster. Tetapi sebelum kita bermain sains, terlebih dahulu anak suster bangun, mandi, sarapan, dan ingat anak suster saat bermain sainsnya menggunakan seragam olahraga. Oke, sebelum kita bermain sains, ayo anak suster siapkan hatinya, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah selesai berdoa anak suster. Ayo kita bermain sainsnya. Sains yang pertama adalah sebagai berikut. Di sains yang pertama ini anak suster, alat dan bahan yang kita gunakan ada 2 buah telur ayam. Kemudian ada garam dan ada ini tempat telur anak suster. Ya. Tapi sebelumnya kita tidak bisa gunakan dulu, hanya meja dulu sebentar. Cara mengerjakan sainsnya anak suster. Suster Lucia ambil telurnya 1, suster letakkan seperti ini. Coba anak suster perhatikan. Oh, dia tidak bisa anak suster. Tapi kita bisa membuat telur ini berdiri seperti ini. Dengan cara kita ambil garam. Kita buat garamnya secukupnya aja anak suster. Nah, kemudian suster Lucia buat di sini. Nah, lihat anak suster, dia bisa. Kita bandingkan dengan ini. Tidak bisa. Nah, coba suster Lucia tiup garamnya. Lihat, dia tetap berdiri anak suster. Oh, hebat kan anak suster? Nah, sekarang suster ambil, suster letakkan. Ininya anak suster, suster buat di sini. Atau yang mana pun bisa ya. Yang ini suster letakkan. Kemudian satu lagi. Suster ambil garam, suster buat di atasnya seperti ini. Nah, sekarang suster ambil terus satu lagi, suster letakkan di sini di atasnya anak suster. Oh, lihat anak suster, bisa. Coba kita geser. Lihat, suster tiup. Lihat anak suster. Oh, dia bisa. Kenapa ya terjadi seperti ini anak suster? Karena sebenarnya masing-masing benda itu punya titik berat. Titik berat artinya ketika suatu benda kita letakkan pas di titik beratnya, maka dia tidak akan goyang, tidak akan jatuh. Tetapi seperti telur ini tadi, karena bentuknya lonjong anak suster, lonjong, titik beratnya itu sempit sedikit, sehingga sebenarnya bisa tanpa bantuan garam, tetapi sangat susah. Kita harus mencari titik beratnya yang pas. Kita harus mencoba beberapa kali. Akan tetapi ketika kita membuat garam di permukaannya itu, kemudian kita letakkan baik di permukaan meja maupun di permukaan telur yang satu lagi anak suster. Dengan bantuan garam, titik berat telur itu tadi semakin luas titik beratnya, sehingga dengan semakin luasnya titik beratnya akan semakin mudah telur ini menyeimbangkan, sehingga saat kita letakkan dia akan lebih mudah seimbang dan tidak akan tumbang. Oke anak suster. Nah anak suster, sains yang kedua adalah sebagai berikut.
alat dan bahannya, Suster Lucia memiliki ada balon, kemudian ada sedotan, ada lem, ada ini anak suster, penjepit jemuran. Biasanya mamanya ini sering pakai saat menjemur kain. Nah, selain itu di sini juga ada Suster Lucia sudah ikatkan anak suster, ada tali, suster ikat di tiang yang satu ke tiang yang lain. Nanti kalau di rumahnya ada tiang, di sini Suster Lucia tidak memiliki tiang, yang ada hanya ada kursi. Jadi suster ikat di kursi yang satu, kemudian sampai di ujung suster ikat di kursi yang satu. Tetapi sebelum itu anak suster, Suster Lucia sebelum ikat sudah memasukkan ini sedotannya di dalam. Ini seperti ini ya. Oke. Nah, dengan alat dan bahan ini kita mau sains apa ya, Suster Lucia? Anaknya sudah tahu belum? Oh, belum. Sains kita hari ini anak suster mau buat roket balon. Oke. Jadi sekarang ayo anak suster kita tiup balon. Nah, kita tiup ya anak suster. Biasanya anak suster kita kan langsung ikat, tapi ini kita tidak usah ikat. Kita jepitkan pakai jepitan tadi ya. Oke, nah setelah kita jepit, ayo kita tempelkan. Seperti ini anak suster. Kita lengketkan. Oke, nah sekarang ayo lihat anak suster, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oh, roketnya jadi anak suster. Kita coba sekali lagi ya. Nah, lihat anak suster. Kita buat lagi. Nah, roketnya tadi sudah jalan dari kursi sana ke kursi sini. Nah, sekarang kita kembalikan lagi roketnya ya. Ayo anak suster, kita hitung ya. 1, 2, 3. Wah, ini tadi kurang panjang talinya juga bisa langsung sampai ke ujung anak suster. Nah, anak suster, kenapa bisa terjadi demikian? Padahal balonnya tadi tidak ada mesin anak suster, tidak ada mesin. Tetapi dia bisa bergerak. Seperti sepeda, karena didayung, dia bisa bergerak. Mobil karena ada mesinnya, dia bisa bergerak. Tapi ini tadi, balonnya tidak punya apa-apa, tapi dia bisa bergerak. Kenapa ya? Karena anak suster, saat balon ini kita isi dengan angin, kita tiup sampai besar. Nah, udara di dalamnya ini kan banyak anak suster. Di dalam balonnya, ketika kita lepaskan ikatannya ini, udara yang di dalam ini tadi keluar. Saat udara ini keluar, secara tidak langsung mendorong balonnya ke ujung. Jadi memberi tekanan kepada balonnya sehingga balonnya bisa berjalan ke depan. Oke anak suster, jadi udara yang ada di dalam ini keluarnya ke belakang anak suster. Tetapi saat udaranya keluar ke belakang, memberi tekanan kepada balonnya, membuat balonnya berjalan ke depan. Ya anak suster. Nah anak suster juga, kita tidak bisa memang melihat anginnya, udaranya tidak bisa kita lihat. Tetapi dari hal ini kita bisa melihat, oh ternyata udara angin itu ada. Kita bisa merasakannya dan dia dapat menggerakkan balonnya walaupun kita tidak bisa melihatnya. Bagaimana dengan anak suster? Anak suster itu bisa dilihat. Kemudian anak suster juga bisa dilihat. Anak suster dapat melakukan hal-hal yang hebat walaupun ya sekarang masih kecil. Tetapi kalau anak suster berusaha pasti bisa. Seperti contohnya dalam hal belajar, suster meminta kepada semua anak suster, walaupun rasanya sekarang belajarnya susah, tangannya sakit saat menulis, atau mengenal hurufnya masih susah. Hari ini saya ingat ini huruf A.
besok saya sudah lupa, capek, tidak usah belajar. Tidak boleh begitu anak suster. Harus setiap hari rajin belajarnya. Suster yakin dan percaya untuk semua anak suster yang rajin belajar di rumah, suatu saat nanti pasti akan pintar, pasti akan tahu, akan hebat dalam belajarnya. Oke anak suster? Nah anak suster, kita sudah selesai bermain sainsnya. Sekarang ayo kita tutup dengan doa. Nanti anak suster praktekkan di rumah bersama mama dan papanya ya. Ayo lipat tangannya, tutup mata dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak suster, nanti sebagai penilaiannya dikirim kepada Suster Lucia foto dan video hasil dan prosesnya ya. Suster Lucia menunggu sampai jam 7 malam. Sampai jumpa di pembelajaran sains berikutnya. Goodbye anak suster.